Halo Rivers, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Wah, jumpa lagi nih di episode kali ini. Ini akan ada pembahasan yang menarik banget buat kita dan kalian pelajari ya. Dan ini tentunya berdasarkan pengalamanku teman-teman ya. Apa itu? Yuk, tanpa basa-basi kita bahas dulu. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru mampir, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya. Oke, teman. Sebelumnya kalian pasti pernah menyimak tentang donatku yang bleaching ya. Tapi sekarang ya jadinya seperti ini. Coba lihat. Sebelumnya seperti itu dan jadinya seperti ini. Gimana tipsnya dan apa aja sih rahasianya? Ya, akan kita bahas ya. Teman-teman, untuk pengalamanku yang ini, donat bleaching yang kemudian warnanya kembali jadi gold itu sangat simpel ya. Padahal akuarium ini 2 bulan tidak diganti air, tapi kenapa warnanya bisa kembali cereng? Oke, yang pertama adalah di dosing teman-teman ya. Jujur untuk akuarium ini aku dosing dan kali ini kali yang kalian lihat ini adalah aku nyempetin untuk lakukan water change sih. Tapi sebelum di water change aku bahas dulu ya tipsnya untuk mengembalikan warnanya. Yakni teman-teman tiap minggu kalau aku ya rutin untuk memberikan dosing Big 3. Berapa? Yakni kalau di akuariumku sih kebutuhannya cuma 5 mili teman-teman ya. Big 3-nya kemudian 5 mili bakteri dan juga 5 mili VSV. Aku sih pakai cuka ya. Nah, karena ini aku udah liburan teman-teman, jadi sekalian aku ganti air ya atau water change. Aku sih water change-nya pakai ASB teman-teman. Kebetulan kemarin dapat ASB Aquaforest ya. Bang, padahal warnanya udah kembali kok di water change. Ya, teman-teman, untuk akuarium laut itu kita harus ini ya, memperhatikan nutrien yang ada di dalamnya meskipun sebelumnya tanpa ganti air itu udah oke atau biotanya udah ya istilahnya hidup dan warnanya pun bisa kembali, cuma kita harus memperhatikan yang lain ya biar mereka semakin sehat ya mumpung ada waktu lah. Jadi tips dari aku juga ketika water change ini kalian harus menyediakan paling tidak itu bakteri lah ya. Kenapa bakteri? Karena bakteri ini penting banget untuk mengurai zat yang tidak dibutuhkan di laut, terutama sampah-sampah ya. Kemudian juga kalau misalkan kalian ada skimmer nyalakan ya. Kalau ini sebelumnya sih cuma seminggu sekali, tapi karena ini pas pulangan ya dinyalakan 24 jam oke ya. Asalkan nanti ketika kalian dosing itu dimatikan. Nah, ini kebetulan banget untuk kapas juga wis kotor banget. Terus detritusnya yang di bawah itu kotor banget juga, udah menumpuk jadi waktunya sedot ya. Dan ini adalah pasca aku sedot ya kotorannya. Coba lihat nih, bayangkan kalau misalkan nggak ada skimmernya seperti apa airnya ya. Itu aja di bak itu warnanya sampai coklat banget. Teman-teman pasti tanya ya, untuk donatnya padahal kan warnanya putih. Masa cuma di dosing Big 3 kemudian bakteri cuma itu tok kok bisa warnanya bisa kembali normal bang? Ya ada juga yang lainnya ya untuk dosing mingguanku, tapi ini jujur ya cuma dosing mingguan teman-teman ya, 1 minggu sekali. Apa itu? Yakni amino ya. Untuk aminonya aku pakai amino dari Aquaforest. Seminggu sekali itu 2 sampai 5 tetes ya. Kalau lagi bablas itu ya 5 tetes teman-teman. Tapi ingat kalau kalian pakai amino itu harus diimbangi juga ada pemakaian skimmer ya, atau kalau nggak ada skimmer ya herbicium. Kenapa? Karena kalau udah pakai amino itu yang lainnya juga ikut tumbuh teman-teman ya. Apa itu? Nah itulah. Kalau bisa lihat ya warna yang hijau-hijau di batu. Iya bener itu adalah alga teman-teman ya. Kalau itu sih masih alga yang belum
begitu mengganggu untuk biota yang ada di aquarium kita, terutama koral ya. Kalau udah yang green hair ya, sorry, green hair alga, kemudian brown hair alga, wah itu buru-buru harus kita atasi teman-teman ya, karena bisa mengganggu biota khususnya zoa dan kawan-kawan, jamur dan kawan-kawan. Ngatasinya gimana? Kalau aku sih gampang teman-teman ya. Kalau teman-teman di rumah pakai Nopox silakan. Kalau aku sendiri pakai VSV. Apa itu? Aku di sini pakainya cuka ya. Lebih cuka kenapa? Karena cuka itu lebih mudah larut dan hasilnya lebih lebih cepat sih menurutku sih daripada gula ya. Kalau gula, terutama gula-gula yang ada di pasaran itu fosfatnya agak bukan tinggi tapi ada fosfatnya gitu loh. Jadi aku lebih milih cuka. Untuk takarannya gimana? Kalau aku sih udah ketemu ya di akuarium ini takarannya 5 mili. Kalau di akuarium kalian disesuaikan aja. Ada dosing harian, ada dosing mingguan. Kalau aku kebetulan karena jarang pulang dan jadi dosingnya mingguan. Nah ini aku lagi masukin bakteri ya teman-teman ya. Untuk bakterinya wajib banget seminggu sekali. Kalau misalkan pas water change aku lebihkan teman-teman ya. Tadi aku lebihkan kurang lebih 13 mili sampai 15 mili untuk bakterinya. Oh ya teman-teman, kalau kalian ada korul laut saya sarankan sih ada Kima teman-teman ya, paling tidak satu. Kenapa Kima? Karena Kima itu juga sebagai filter alami ya. Dan juga dia menyerap bakteri yang berlebih. Jadi kalau misalkan kalian dosis bakteri ternyata berlebih, itu lebih baik ada Kimanya ya. Dan ini akuarium yang satunya yang 40 ya, nano, waktunya nguras juga. Detritusnya banyak banget detritusnya ya. Sekalian dikuras. Jadi dua-duanya bersih deh. Gitu teman-teman, simpel banget ya sebenarnya akun laut itu. Nggak muluk-muluk kok ya. Nggak, ya asalkan kita konsisten aja kok. Sebisanya kalian tuh memperhatikan tadi itu bakteri ya, dosing bakteri, kemudian dosing makanannya. Jadi jangan hanya dosing bakterinya aja. Kalau misalkan bakterinya ada tapi makanannya nggak ada, otomatis bakterinya juga nggak sehat teman-temannya atau mati. Paling nggak pakai cuka atau gula. Caranya gimana? Takarannya kalian silakan aja di Google ya. Di sana ketik aja dosing sugar akuarium laut, udah keluar forumnya di sana, lengkap banget ya, pel harian atau yang lainnya. Kalau aku sih udah ketemu takarannya cuma seminggu kali aja cukup. Gitu teman-teman ya. Kalau ngatasin lumut juga sama, aku sih pakai VSV itu udah cukup ya, lebih dari cukup. Bahkan kalau misalkan aku dos harian, itu lumut itu udah nggak ada lagi teman-teman ya, terutama yang hair high itu. Itu sih simpel banget kalau dari aku. Perawatan akun laut itu mudah. Yang nggak mudah itu konsistennya dan malasnya. Maka dari itu teman-teman sempatkanlah dirawat teman-teman ya akun kita. Nanti pasti hasil bagus. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Terima kasih udah nonton teman-teman ya. Jangan lupa subscribe.